Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai kilalahum ini eh, dikatakan bagi mereka orang yang munafik atau yang berpenyakit jiwanya. Ini dia aminu ya fil amar. Di sini dia tafsirkan oleh Pak Nawawi dengan orang mukmin memberi nasihatnya dua cara ya. Jadi dia dikatakan innal mu'minina nasahu nasihu innal mu'minina nasihu al munafikina min wajhaini. Jadi orang-orang mukmin, kata beliau, sesungguhnya orang mukmin telah memberi nasihat mereka terhadap orang munafik dari dua wajah, dua jalan, dua cara. Ini sudah dibaca ahaduhuma. Ya. Salah satu di antara yang dua itu an-nahyu anil ifsad. An-nahyu ifsad. An-nahyu anil ifsad wa huwa takhalli an razail. Maksudnya melarang untuk jangan dibuat lagi kekeliruan-kekeliruan. Artinya menghilangkan dari segala yang tidak menurut keterangan. Ini sudah disampaikan. Ini al-ifsad ini kan wala tufsidu di atas. Ya kan? Pak Nawawi itu mengiringi ayat aja itu. Pertama, orang mukmin itu begini menasihatnya. Ini. La tufsidu fil ard, mengikut ayat. Yang kedua baru aminu. Jadi yang pertamanya an-nahyu anil ifsad. Mana itu? Ini dia. La tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Kemudian lanjut lagi ya. Ini. Sani. Sebenarnya ini saniu. Begitu. Jadi sanihuma ada ya-nya ini. Ada ya. Tania, coba Tani Uma. Tanihuma. Ada ya. Ada ya-nya itu. Ini ahaduhuma. Lalu yang ini pakai ya. Tani. Ya, kurang ayahnya. Jadi apa bacanya? Wasaniu. Huma. Jadi yang pertama dengan cara apa? La tufsidu. Kan dua wajah. Ya. Yang pertama an-nahyu ini. Ini yang pertama ini. Yang kedua baru aminu. Jadi suruh beriman. Yang kedua mana itu? Ini. Tanihuma. Bil iman. Ini dia. Al-amru ya. Kan begitu dalam ayat tadi. Pertama, la tufsidu fil ard. Al-asani, al-amru bil iman. Al-amru bil imani. Ya, apa bacanya? Wasani huma. Al-amru bil imani. Bil imani. Wahwa tahalli. Kalau yang tadi takhalli. Ini diambilnya dari Imam Ghazali mungkin. Kalau takhalli apa itu? Ya, Mama.
Menjelma. Ah, Menjelma. bukan. Kalau yang jelma itu tajalli. Oh, tajalli. Jadi Takalli takhalli ini mengosongkan. membersihkan sepi. Oh, Jadi mengosongkan. membersihkan dari hal-hal yang tidak, misalnya, maka bertakhalli itu lama sebenarnya. Misalnya kita candu penonton bola atau candu memakan makanan yang tertentu. Nah, bagaimana supaya jangan melekat candu? Candu merokok. Nah, itu yang razilahnya itu. Nah, makanya mungkin kadang-kadang sudah setahun belum juga beres. Malah timbul lagi yang baru. Ini contohnya. Kalau misalnya mendengarkan musik kan suka juga kan? Ya, candu. Nah, candu juga. Paling mengarah-arahkannya. Begitu juga misalnya banyak-banyak candu-candu itu. Karena ada ayat, masih ingat ayat itu. Allazina amanu asyaddu hubba. Hubba itu kan hobi. Ya. Hobi. Jadi allazina amanu asyaddu hubba lillah. Di surat apa itu? Nisa ya mungkin ya. Kan ada wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andada. Ada sebagian orang yang dijadikannya tandingan ya dengan Allah, sama cintanya dibuat. Nah, sedangkan walazina amanu asyaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah. Jadi untuk membuat cinta itu dihilangkanlah takhalli. Takhalli apa itu? Khali itu artinya bersih, senyap, sunyi. Jadi dihilangkan, ibaratnya kalau yang tergantung di dinding-dinding tadi dihilangkan semuanya, dibersihkan lagi. Nggak ada yang tergantung-gantung. Baru yang ini tahalli. Tahalli. Tapi tahalli bifadail. Bil fadaila boleh, bil fadaili dulu nggak apa-apa. Kalau ini razail. Sekarang kan kita melaksanakan atau sudah Ramadan atau masuk Ramadan ini ya. Itulah latihannya sebenarnya. Bagaimana di Ramadan itu sebenarnya kan yang idealisnya itu kan yang baik-baik saja yang dikendalikan lagi. Misalnya tidak makan, tidak minum siang hari, mulai terbit fajar, tidak melanggar pokoknya apa yang membatalkan puasa lah. Kecuali kalau malam baru makan. Adapun masalah yang dilarang itu enggak pun bulan Ramadan sudah dihentikannya. Itu makanya agak berdekatan dengan takhalli. Jadi metodenya itu ya, tahalli. Kalau ini tahalli, kalau tahalli ini pakai ha ya. Ya. Kalau tadi kha. Ya. Kalau tahalli ini berarti hilyah, hiasan lagi. Wahwa ya tahalli bifadail. Fadaili atau bifadaila. B-nya kan ada huruf jar tuh, Pak. Ya, tapi karena fadail itu sigat mutahil jumu' namanya. Oh, Kita kan belum belajar Ismul Lazim Sarif. Nantilah disiapkan pelajaran Ismul Lazim Sarif. Jadi Ismul Lazim Sarif itu penyebab dia tidak baris atas ada 9 antara lain karena ke sigat dia perginya jamak taksir, fadail, masajid. Itu maka kemarin ada itu razail. Ya. Jadi razail itu apa artinya, Pak? Mati. Ya berarti yang nggak baik. Jadi dihilangkan segala yang sifatnya yang tidak baik, maksudnya termasuk yang hal-hal yang tidak penting. Baru dihiasilah dengan fadail, fadilah, kan fadilah itu. Kalau fadilah tunggalnya,
Kalau duanya fadilatani, kalau banyaknya fadail. Kalau tadi razilah, kehinaan atau kejelekan, kenistaan. Nah, kalau bentuk banyaknya razail. Lah. Jadi kalau metodenya itu pertama dilarang untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua disuruh beriman, berarti dihiasi dengan iman. Kalau Imam Ghazali buat satu lagi tuh, setelah hilang yang nggak perlu, muncul yang indah-indah, yang perhiasan-perhiasan, nah, maka muncullah sifat-sifat Allah tajalli namanya. Jadi ada 3 itu metodenya. Pertama takhalli. Oh iya, dulu udah pernah. Ya, tapi lupa. Iya, Ya, takhalli. takholi. Habis takhalli, Tajalli. Tahalli. ya, habis tahalli, Tajalli. 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 Iya. Jadi tajalli penjelmaan, bahasa Minang ya, bahasa Indonesia ya juga. Penjelmaan. Jadi sifat-sifat yang baik lagi menjelma. Itu metode menyuruh orang munafik. Pertama, la tufsidu fil ard. Yang kedua, aminu kama amanan nas, gitu ya. Tapi di sini tidak disebutkan kama amanal mukminin ya. Kenapa begitu ya? Sama amanan nasu dulu. Kan di sini amanan nas. Iya, Pak. Ya, Kenapa tidak disebutkan kira-kira aminu kama amanal mukminun gitu? Seperti ini, Pak. Ya, jawabnya ini ada al-kamilul. Apa-apanya ini? Bacaannya ini? Silakan Pak Kamil. Edi, apa bacaan sampai koma ini apa? Al-kamiluna Saniyati. Al-kamiluna fil Insaniyati. insaniyahi. ya Yahi. fil insaniyati. Maksudnya apa itu terjemahnya? Al-kamiluna, ma makna al-kamilu? Bagus. Sempurna. 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 Jadi orang yang sempurna dalam Oh, kemanusiaannya. manusianya. Itu makanya saya sebutkan yang mana ajaran Islam yang tidak cocok dengan ajaran manusia, coba. Kan itu yang saya sebutkan. Sedangkan orang non-Islam bersunat ya untuk demi kebersihan. Mana yang nggak cocok? Kalau takut orang nanti kalau mau Islam nanti disunat gitu. Non-Muslim banyak yang bersunat ya supaya jangan kotor. Ya. Pokoknya itu yang insani, semuanya bersih, bisa diperiksa lahir batin. Begitu juga yang lain-lain itu, makanya itu dimaksud kama ananas. Makanya anas itu sebenarnya kalau pada prinsipnya semestinya manusia semuanya beriman. Maksudnya semuanya betul-betul beriman seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena dasarnya ada yang dasar insaniahnya. Namun karena kepintaran iblis, memang dia ada SK-nya, surat keputusannya. Kemudian kita ada pula nafsu, ada hawa nafsu, sehingga di mereng-merengkannya lah. Aturannya memahami Tuhan begini, begini katanya. Aturannya ibadah begini, begini katanya. Ya. Makanya ada ayat, siapa yang mencari Umayyabtaghi ghairal Islam Madinah, kalau mencari selain tatanan Islam sebagai peraturan hidupnya, malah yukbal min. Tidak diterima itu maksudnya rasionalnya pun nggak nerima. Rasionalnya misalnya makan yang halal lagi baik, cobalah.
Nah, sudah itu jangan berlebih. Jangan berlebih-lebihan. Coba masih ada nggak yang di atas itu lagi? Nggak ada. Sebenarnya kita kalau dari dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, makan yang baik-baik, lagi halal, lagi baik, jangan berlebih-lebihan. Ah, mungkin mungkin Pak Bet? Mungkin tidak doa tempat. Tidak ada Boleh terasa kolesterol. Bu, kalau dibuat kaji kebanyakan tersinggung kawan. Belum. Udah sholat. Jadi sudah terasa itu, bukan asam urat saja. Pokoknya segala-segala penyakit lah. Kan disebutkan bahwa perut adalah sumber penyakit. Nah, cobalah makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan semuanya coba cari ajaran. Ya, makanya ada apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Apa? Wa atmamtu alaikumuddin. Ah, dina ya. Nah, apalagi Waraditu. tadi? Ya, kulu wasrabu ala tusrifu. Belum lagi hadis. Jadi itu makanya dinamakan apa tadi? Al-kamiluna fil insaniyah. Jadi maksudnya disuruh beriman seperti imannya manusia, berarti manusia yang beriman itu berarti bagaimana? Al-kamilu fil. Fil insaniyah. Iya. Maksudnya orang yang beriman itu betul-betul sudah sempurna dalam kemanusiaan. Pemurah, penyayang, pemaaf. Wah, bagus. Mudah-mudahan lah ya. Terus disambung lagi. Apa sambungannya sampai ya, ini apa? Ini bacaan sampai ini aja. Sampai ini. Ayo. Atau saya kasih warna kuning. Apa bacaannya? Saya kasih warna kuning ya. Ini. Ayo. Al-amaluna. Al-amiluna biqadiyatil akli. Iya. Al-amiluna Al-amiluna. biqadiyatil Iya, Akli. akli. Nah, kalau di sini al-kamiluna fil insaniyah. Jadi kalau orang yang amanan nas ini, yang seperti imannya manusia, maksudnya imannya yang benar, yang sudah betul itu, pasti sempurna. Ini sempurna kemanusiaannya. Pekerjaannya, amal mereka itu penuh dengan keinginan akal. Kan? Ya, masuk akal ya. Ya, qadi ini kan berarti hukum akal. Biqadiyatil akli. Cobalah. Apa misalnya yang nggak masuk akal? Coba. Kecuali yang mencium Hajar al-Aswad. Kalau mencium Hajar al-Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Kalau tidak Rasul yang mencium, tidak mau mencium. Ya, kalau sekiranya Rasul tidak mencium engkau, aku tidak akan mencium. Aku tidak akan cium. Ya, jadi rupanya ada hal-hal. Balik surat apa ini? Pangkal surat Al-Baqarah. Coba saya gambarkan sedikit ya. Ada tingkatan-tingkatan. Siapa yang teringat tuh? Abu coba. Zalikal Pertama, Enggak, waktu membaca alif lam mim enggak ada. Apa dulu ceritanya? pertama orang beriman. Apa? Orang Sontaya. yang Ambo balian balik lu. Yo sambil mengasah-asah apalagi orang babuku. Lihat ya. Bangkanya mana? Ini. Lah, kata sikbi dan jamaah, alif lam mim dan sekalian huruf-huruf yang pendek-pendek di awal surat itu termasuk golongan mutasabih.
sendiri, hanya Allah yang tahu ilmu itu. Kemudian dianya ilmu itu, kata-kata huruf pendek itu rahasia Al-Quran. Kita beriman dengan zahirnya. Kita serahkan ilmunya pada Allah. Nah, Faidah menyebutkannya untuk menuntut untuk beriman. Allah menentukan, aku nyebut apa beda. Coba. Ekonomi maksudmu. Allah menentukan ilmu yang tidak sanggup atasnya akal nabi-nabi. Iya. Siapa yang tahu? Yang tahu Allah. Nabi-nabi Ya, Allah nggak yang tahu, nggak sampai dijangkau. Siapa yang Iya. tahu? Allah yang Apa? tahu. Allah Sahabat. yang tahu. Bukan Allah yang Allah yang tahu. Hanya Nah, kemudian tahu. nabi-nabi dikhususkan pula dengan ilmu yang tidak sanggup akal ulama. Yang siapa yang tahu? Nabi. Ya, nabi-nabi. Ulama ditentukan pula dengan ilmu, tidak sanggup orang umum. Siapa yang tahu? Ulama. Ulama. Jadi bertingkat. Jadi kalau mengaji buku surau wajar saja tidak tahu di jamaah apa bet. Buya, ini di tafsir mana Bu ya? Hah? Keterangan Tapi, ini di mana tapi Bu ya? tafsir apa Marahul Labid Habib ya Bu ya? Munir, iya. Ingat ya. Jadi ada apanya makam-makamnya. Jadi Allah yang tahu maksud alif lam mim. Kenapa nggak dijelaskan oleh Rasul? Oh, karena sudah ditentukan Rasul belum Allah yang- sampai ke situ. Kemudian yang disampaikan kepada Rasul ada pula yang nggak tahu oleh siapa? Ulama. Yang disampaikan ulama belum tahu pula orang-orang umum. Yang disampaikan ke orang umum siapa lagi ya? Siapa lagi Pak Bet? Yang disampaikan ke Tuan Guru, tidak tahu muridnya. Iya Pak Bet. Gitu. Enggak, dan disampaikan kepada akal ammah bagaimana? Lah ya dari bawah tuh lah. Boleh. Anda ada lah. Amleh. Itu yang Lah, tingkat. habis. Tapi lambo kecil. Kalau secara umum itu sebenarnya ya kita ini harus ada spesifiknya enggak? Iya Pak. Ya. Kalau spesifik, kalau segala sekete, tadi bertemu saya orang tamat dari Jogja, ya S2. Jadi saya fotokopi untuk bahan malam ini ceramah. Jadi bilangnya, itulah Pak, kami segala sekete. Oh, mengaku juga segala sekete Pak. Kok sekete. Jadi Ambo Kejadian kalau kami orang sangka sekampung Ibu Didi namanya pakai langkok nama itu. Iya. Pakai langkok kan tidak banyak dong. Ketumbar sekete, bunyi sekete. Lah itu ya. Balik lagi ke bawah lagi. Lah diulang-ulang lah lupa apa tuh. Jadi tidak Pak pertanyaannya. Bu ya boleh tanya Bu ya? Pak bertingkat-tingkat. Bagaimana Ustadz? Boleh tanya Bu ya? Kan menurut siapa Imam Nawawi Al-Bantani, ya. makna tafsir alif lam mim nggak tahu dia kecuali Allah dengan beberapa Ya. tingkatan. Bagaimana dengan kitab tafsir yang bercorak isyari Bu ya? Yang bercorak Isyari. sufi. Iya. Orang tuh Isyari itu. menafsirkan alif lam mim tuh ya. Oh iya. Situ. Ya alif lam mim ya itu kan cara tafsirnya itu kan menurut dia pula. Oh. Kalau yang sebenarnya kan Allah yang tahu. Ya. Jadi mungkin begitu juga nanti yang tahu orang-orang Isyari, orang-orang sufi, enggak tahu orang umum, gitu. Jadi nampaknya ada tingkatan-tingkatan. Cuma kalau terlalu banyak kita membahas tafsir sufi nanti kurang pahlawan. Ya. Ibu ya. Mana lagi ya? Yang apa tadi yang bawah ya? Al-Fika Ashabi lagi Pak. Sudah tadi amiluna biqadiyatil aqli akli. Iya. Yang al-amiluna ya.
ka ashabil nabi. Oh ya, ini baru. Masih jauh ke bawah. Ya. Ya, masih jauh, Pak. Masih jauh. Um, Yang penting, walaupun jauh, ada yang tinggal, nggak apa-apa. Itu bila kesadu. Nanti karena lawaraja tafsir ko ya. Nah. Oh ini udah ya. Udah. Up, mufsid udah. Oh ini ya. Ini. Jadi ini ada apa dua al-kamilun. Ini. Itu orang yang sempurna al-kamilun ya. Ini. Fil insaniyah. Jadi kita rasakan nih Pak yang dijelaskan Pak Nawawi ini. Jadi kalau orang yang sempurna kemanusiaannya, maksudnya amanan nas ini amanan nasu ya. Amanan nasu. Kenapa su barisnya? itu Kenapa su Kabarnya barisnya? ka. Nasu. Kama. Ka itu ka. Kakak huruf jar. Huruf jar. Jadi dia doma kabar dapat kabar. Kabar Pak. Ya puaso. Itu nabat. fa'il. Jadi fa. Dapat orang enggak puasa. Jadi fa'il dari aman. Amanah ya. Kama amanan nas. Jadi amanan nas itu ditafsirkan al-kamiluna fil insan ya. Al-amiluna bi qidayatil aql. Dikasih contoh oleh beliau. Ka ashabin nabi. Sampai ini ada titik ini, sampai titik ini sebenarnya ya. Coba silakan Ibu Sabrina baca sampai titik. Sampai ka Abdillahi. Bukan. Ka ashabi. Ka ashabi. Ya. Ka ashabin nabi. Nabiyu apa nabi? Nabi. Pak. Nabi. Au Melawan puasa Pak ini. Au ka Abdillahi. Nabi. Au ka Abdillahi. Bin Salamun. Bin. Ya. Sebenarnya ini bin ini bacanya ibnu. Coba ini ibni dibaca. Ibnu Salami. Ibnu Salam. Ibnu. Tapi ini abdi. Ka abdis. Abdillahi terus bin Salamun. Kalau dikasih ibnu bagaimana? Ini kan dihilangkan alifnya karena dia alam. Bagaimana? Ka Abdillahi. Ka Abdillahi ibnu gitu Pak? Iya. Ibnu. Ya, Ka Abdillahi ibni. Ka Abdillahi ibnu. Iya, Ka Abdillahi ibnu. Terus? Kan itu salamun. Kenapa salam? Salamin. Iya, salamin. Ya, betul. Salamin wa ghairihi. Iya, wa ghairihi. Terus? Min mu'mini. Terus? Ahlil kitab. Jangan ahli. Ahlil kitab. Oh, Ahlul iya. kitabi. Ahli ya, ahlil kitab. Kitabi. Ahlil kitabi. Nah sekarang mukmini ini kenapa ditulis? Ini asalnya mukmini apa ini? Coba. Mukmini ya. Bukan dari mukmini. Asalnya mukminah. Apa? Ini yang di mukanya ini apa ini? Huruf jar. Min. Jadi yang dijarkannya apa itu? Mukmini. Ya. Apa tanda huruf jarnya? Ya. Kasrah. Ya. Kan, jadi maka ditanya mukmin ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Banyak laki-laki, perempuan atau taksir. Anak laki-laki. Banyak laki-laki kok hilang nunnya. Banyaklah pertanyaan. Iya, hilang nunnya ya Pak. Hah? Hilang nunnya. Iya, kok hilang nunnya?
Karena dia di Eh, posisi jar ya Pak. Iya, kalau posisi jar biasanya itu mukminin. Mu'minina. Kenapa hilang? Bagoy karena Karena disandar ahli kitab. Karena diidafatkan. Hah? Karena disandarkan ke ahli. Jadi mudhaf dia. Oh, ke ahli kitab. Kan mudhaf dia itu. Ahli. Mudhaf kan nggak boleh pakai tanwin. Oh, Nun itu kan nun iwat. Nun ganti tanwin. Jadi dihilangkan nunnya. ya, Jadi yang huruf jarnya ya tetap ya. tetap Kan ya. ditukar alif asilnya kan mukminuna menjadi mukminina. Karena Mukminina. mukminina itu disandar kepada ahli, Kitab. dihilangkan nunnya. Hmm. Aku nan ceritanya, nan dapet di guru, alun dapet di murid. Iya. Iya. Kadang lantaran dek guru lupa dek murid. Bukankah yang lebih tahu dari yang ditanya gitu Jibril. Tapi itu kan dengan malaikat dengan siapa? Nabi Muhammad dengan malaikat. Kapan hari kiamat Muhammad kata? Muhammad lah menanya tahu. lebih tahu. Yang Orang menanya bertanya lebih tahu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu diajak. Jadi ini metode yang kedua ya. Metode pertama dilarang, janganlah begini dibuat-buat. Yang kedua, ayo balik Beri ikuti nasihat. aja Nabi ya dengan iman. Jadi yang pelajaran kita gitu juga ini yang perlu kita ambil. Jadi supaya apa namanya? Ini kan cerita orang munafik, berarti kita menghindari. Sebenarnya mengaku aja kita terlibat juga munafik. Bagaimana Pak. Pak? Iya betul Bro. Eh, Kadang-kadang. Tapi munafik itu kan bagi juga. Ada munafik yang iktikadi namanya. Munafik iktikadi itu betul-betul diiktikadkannya untuk menipu. Misalnya dia sebenarnya nggak percaya, bilangnya percaya. Kalau kita nggak, maksudnya apa namanya? Ya mengarah ke fasik lah. Kadang untuk kebaikan ya Pak. Untuk kebaikan. Umpamanya kan kita berbohong, ada orang mencari orang maling. Itu kan tertentu. Bukan itu tidak namakan bohong, begitu menguraikannya. Tidak masuk kategori berbohong. Kalau itu. Ini enggak, kadang-kadang kan enggak itu ya. Nah, itu yang mulai kita koreksi, dievaluasi. Karena nggak tahu nanti kita game meninggal. Kalau Rasulullah kan maksum. Sebelum dia meninggal diperbaiki terus. Kalau awak baca rumah memaksumkan ini supaya dipelihara. Oh, digoda aja di setan. Ya, pertama itulah berdoa kepada Allah. Kedua belajar. Dengan belajar inilah kita tahu bahwa saya juga terlibat juga ini kita. Di sini disebutkan siapa orangnya yang al-amilun biqadiyatil ilm akli, siapa yang al-kamil fil insan. Nah, disebutnya ka ashabin nabi. Apa artinya ka ashabin nabi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ya, dibaca ini seperti sahabat-sahabat. Ashab bentuk banyak ya. Iya Pak. Ya banyak. Nah, kalau bentuk tunggalnya apa? Sahibun. Ya, Sahibun. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Sahibani. Apa yang dikatakan sahabat? Diulang lagi supaya jangan lupa. Sahabat orang yang hidup bersama Nabi dan beriman dengan Nabi. Dan mati dengan beriman. Orang yang hidup. Ada hidup tapi nggak bertemu dengan Nabi. Ya. Ya. Ada kurangnya itu. Sahabat ialah orang yang bertemu dengan Nabi. Yang bertemunya itu mungkin masanya mungkin langsung bertemu fisik. Tapi ada bertemu masa boleh juga. Itulah gampang.
Ya, kemudian dia beriman dan meninggal pun dalam beriman. Sahabat ya. Atau disebutnya oleh Pak Nawawi disebut benar. Ya, siapa ini? Ka'abdillah ya Ibni Salam. Coba cari sebenarnya biografi daripada Abdullah bin Salam. Abdullah, namanya Abdullah anak Salam. Namanya sebenarnya ini bukan Abdullah. Ini panggilan saja ini. Siapa yang banyak yang jelas yang kita tahu nama-nama Abdullah itu ya seperti anak Ibnu Abbas, Abdullah juga itu. Anak Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, Abdullah juga. Nah, ini pun disebut Abdullah ya. Ini betul-betul dikasih nama Abdullah ya. Betul. Abdullah anak daripada Salam. Ibnu Salam. Anak dari Ibnu Salam. Kemudian wa ghairihi dan lain-lain. Lainnya. Baru di sini wa ghairihi minal mu'mini ahli kitab. Mukmini. Ada. Ya. Ada alif lamnya min mukmini saja ada, Pak. Iya, min mu'mini. Kenapa? Kenapa nggak pakai nun? Karena disandarkan Dia mau disandarkan ke Alkitab. Ya, karena diidopatkan atau disandarkan pada ahli. Ahli kitab. Ya, ahli kemana disandarkan? ke kitabi. Alkitab. Ke kitabi. Penghabisan sandaran terakhir ini. Ya. Ya. Dan lain-lainnya dari orang-orang mukmin ahli kitab. Siapa ahli kitab? Bisa kita baca. Kata ahli kitab yang menurun kitab Taurat, Zabur, Injil. Sekarang itu bagaimana? Ya, sayang karena kitabnya sudah ditukar-tukar aja. Sehingga ada puasa, nggak puasa. Aturan ke Mekah, nggak ke Mekah. Gitu kan. Aturan makan halal. Ahli kitab itu bukan orang Yahudi, Bang. Iya, maksudnya orang-orang Yahudi tapi yang keturunannya yang betul-betul tidak menerima kitab-kitab yang sudah berubah. Ya, ahli kitab ya. Itu makanya bolehkah nikah ahli kitab dengan orang Muslim? Boleh. Ya. Terus lanjut dikasih oleh Pak Nawawi. Silahkan membaca ini. Silahkan Pak Betlay, Pak Bet mulai. Wal makna aminu. Jangan amanu. Ya, makna kan ada yang kita bahas kan aminu ini. Oh, aminu. Jangan amanu lagi. Ya, betul. Aminu. Lanjut Pak Bet. Tari. Wal makna aminu imanan makrunan Makrunan. Ikhlasi. Terus itu apa bacanya? Ini apa lagi? Bil ikhlasi Mutamahidan. Ya, mutamahidan boleh. Mutamahidan min sawabil. Sini an Pak sini. Min sawabil. An ini. Sini an Pak. Ya. An ya. Lompat itu. An sawabil qad An sawabin nifaki mimma mumasalan salah ya li imanihim. Iya, mimma. Ini bukan min huruf jar ini. Mumasilan. Ya, Bro.
Sama, Mumasilah sama sini. Li imanihim. imanihim. Mm-mm. Jadi makna ini dibuat oleh Pak Nawawi. Apa kira-kira makna aminu kama amanan nas itu? Nah, kan gitu. Apa maksudnya aminu kama amanan nas? Nah, maksudnya adalah aminu imanan Imanan. ya Mak- makrunan Keimanan. bil ikhlas. Nah, mutamahidan an syawaibin nifaki mumasalan li imani. Jadi beriman kamu iman yang betul-betul bersamaan dengan ikhlas, bukan iman karena yang lain-lain. Betul-betul bersih. Nah, dan semata-mata maksudnya ini ditambah ini bil ikhlasi mahdah ini mahdah semata-mata. Maka kan ada ibadah mahdah, ini mahdah mutamahidan. Jadi betul-betul karena taat kepada Allah. Nah, kemudian maksudnya sini bersih kan bersih betul-betul taat, bersihnya daripada hal nifak. Kalau nifak itu kan dia beriman itu karena kenapa keluar imannya? Karena ada hal yang penting sama dia. Sama di barat sebagian orang mau menikah dengan perempuan atau dengan laki-laki yang agama lain, ya tapi enggak sebenarnya. Mungkin ada maksudnya. Nanti sudah terdesak, baru disebutnya maksudnya. Kalau betul-betul iman, tapi macam mana menyebutnya ya? Misalnya ada seorang Muslim, nah satu orang lagi tidak Muslim. Kata yang Muslim, kalau kamu mau menikah dengan saya, ya mesti masuk Islam. Nah, masuk Islam dia. Itu karena apa itu sebenarnya? Ada keinginan. Ya karena menikah kan. Ya. Nah, makanya bisa direnungi dalam-dalam. Tapi sebenarnya pertama itu karena mau menikah. Ya. Ya, ansawa ibn nifak. Mumasilan yang mengikuti bagi iman mereka. Mumasil ini artinya mengikuti artinya. Itulah. Jadi pengertiannya dua metode tadi. Jangan bermacam-macam buat cara-cara. Kemudian yang kedua, ikuti sajalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu sudah betul. Maksudnya bukan iman hanya di mulut, tapi betul-betul bisa diikuti, mengikuti iman. Makanya iman itu dicari orang lah. Apa itu dicari? Diucapkan dengan apa katanya? Dengan lidah. Ya, Terus apa lagi? diimani dengan hati. Ya, dibenarkan dengan hati. Setelah itu satu lagi, Diamalkan dengan perbuatan. nah, diamalkan dengan anggota badan atau anggota tubuh. Ya, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, diikuti dengan anggota badan. Ya. Itulah dia katanya. Tapi itu pun masih ada kajian-kajiannya. Misalnya jangan ria, jangan macam-macam, masih ada itu. Jadi betul-betul, tapi itu bisa diperoleh dengan macam kita ini puasa inilah. Kalau pertama niat, kemudian puasa. Ah, puasa itu disuruh beribadah puasa. Kalau ibadah puasa ini kan betul-betul karena Allah, itu maka saat-saatnya buatnya Islam, balik, berakal, Islam. Sudah itu, apalagi ada sehat enggak? Cuma itu muncul kalau sakit gitu atau dalam perjalanan. Ya, jadi kalau begitu coba kita berhenti, pindah apa sebentar. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
La'allakum tattaqun. Takun. Apa artinya la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa. Ya, mudah-mudahan dan semoga Anda Jadi orang bertakwa. ya sebenarnya belum menjadi orang bertakwa itu. Belum. Oh, belum. Masih Belum. sidang kopre baru. Iya, maksudnya itu menjalani cara-cara orang yang mengarah untuk bertakwa. Kalau yang bertakwa itu yang disebutkan di pangkal surah Al-Baqarah ini, hudalil muttaqin. Takin. Nah, apa kalau muttaqin itu bentuk apa itu atau muttaqun bentuk apa itu? Oh, Fa'il. isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il banyak atau tunggal atau dua? Banyak. 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 Makna jamak Kalau tatakut fi'il apa? ilmu dari. Mudari. Takun Dari. fi'il mudari. Fi'il mudhari waktu bentuk berfa'il banyak atau berfa'il satu dua? Banyak juga. Banyak juga. Apa bedanya tatakun dengan muttaqun? Takun Oh. tapi tadi belum Asal. melekat sifatnya. Asal. Ya, Dari- jadi tatakun itu proses. Ya. Ya, Bisa orang yang untuk menjalani takwa itu itulah berniat, ikhlas, pikiran nggak macam-macam. Ya, pokoknya ya yang apa bertingkat-tingkat di nanti lama-lama itu maksudnya. Tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun, aturannya kan baiknya begini, la'allakum apa? Kalau misalnya kalau mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, apa bahasa Arabnya? La'allakum La'allakum Takun. iya, muttaqun. muttaqun. Tapi Allah nggak mengatakan begitu. La'allakum tattaqun fi'il mudhari dipakainya. Iya kan? Iya, Iya. Pak. Nah, kenapa nggak langsung aja la'allakum muttaqun gitu? Nah, Jadi itu takun bentuk Tapi dalam proses. Pak. Berproses. Ya Bentuk proses. ya. Jadi yang sedihnya tiap tahun diproses, hendaknya jadi buah. Iya, iya. kan ada uleknya. Babungo lain. Tapi tidak pernah sekadar berputih ketek, tidak apa-apa. Ya itu hanya. Kiranya ada ulek. Sudah putih ketek itu bahasanya bahasa tumbuh-tumbuhan kok. Putih ketek. Biasanya putih ketek tidak jadi namanya itu. Oh. Kembang nak jadi. Bahasa Minang namanya itu. Iyalah putih mangga kok, tapi ini ketek itu tidak jadi itu rambutan itu namanya. Nggak boleh. Layu ah. Tadi. Hampa. Nah, tidak hampa nama rareh bunga. Lareh. Itulah jatuh, Pak. Iya, Lareh itu memang jatuh. rareh. Tidak jadinya rareh bunga. Rare. Ya, tidak jadi bunga bunga bacang Pak Edi itu nyalai putih lah sehingga itu rareh nyala hitam. Oke, bahasa sukanya. Jadi ya. rareh senyo. Jadi tiba Ramadan, baca Pak Bet. Tiba Ramadan dibasuh sudah tu kumul ya. Tidak tiba Ramadan berputih serang putih tu. Ya. Kini kan satu Ramadan kuah nampak bungonya menjadi putih. Iya. Sudah itu tiba satu Syawal. Lareh lah. Tak jadi macam ya. Tanya awak, Pak Bet lah buah lah jadi buah mangga tu. Awak aru-aru. Astagfirullah. Tidak usah lah. Ini berikutnya kita pada tu kalau jadi macam tu nak puas solat termukul Pak Bet. Kalau jadi macam itu tak termukul. Tentu Boleh lebih sampai umur tu Pak Bet. Ya, lebih rancak. Itu makanya begini. Waktu puasa sekarang, coba banding-bandingkan dengan puasa yang lewat. Kan masih takkan ada, Pak. Ya. Dibanding ke. Sebentar. Ini habis apa ini? Baterai. Tengah 6 lewat. Dan 6 lewat. Bu Didi. Ya, aduh
siap lagi. Ika yang di Bu Didi given Pragia Bu Didi dipakai malam tarawih. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. apa namanya dibandingkan ya. Jadi anak-anak lahir Sob. Anak-anak babu elo 110 orang anak. Ya, Oh. dibandingkan. Babu elo tapi dia tuh. Iya. Nah, di bagian tadi nggak pakai putih lo bisa. Alhamdulillah ya. Dari dananya dari donatur Ibu. Iya, donatur buku-buku lah seperti biasa. Babu listnya itulah menyambung ke bawah orang. Nggak Ibu sih kirim ke Jakarta ya. Ada berkirim ke Jakarta cek, tapi lu seorang ibu mengirim 1 juta. Alhamdulillah. Kasar dong. Tapi sabarlah sab, untuk laki-laki itulah iri lo nya. Produksi saja baru dapat. Tunggu ya Bu, tunggu. Insya Allah laki-laki Ya, lah. jadi itu ya. Iya, Pak. Apa namanya tadi? Jadi beriman. Jadi pelajaran kita itu dibanding dengan yang sudah, kita biasa membanding sudah, berarti itu kan makin makin naik. Tapi kalau makin turun, dia kan nggak bagus. Wal makna itu dia ya. Iya Pak. Bersamaan dengan ikhlas semata-mata dan bersih. Bersih ini bisa bersih artinya bersih. Ikhlas ini bisa bersih artinya. Khalis itu kan bisa bersih. Bersih, betul semata-mata bersih daripada syawabil nifak. Jadi unsur-unsur atau bagian-bagian munafik. Tapi Diikutilah iman mereka. Jadi waktu dikatakan itu, ini menjawab namanya manusia. Qalu bima bainahum. Nah, maksudnya qalu mereka menjawab. Apa jawab mereka? ada apa-apa yang antara mereka yang tidak. Apa bacanya nih? Bima bainihim. Jangan baini, baina. Bainahum. Kalau nggak ada yang mengganggu baina ini tetap baina. Bainahum ya. Sorry. Ya, Bainahum, bima. Bainahum. Terus la bihadratin. la bihadratil bihadrati muslimina. hadratil la Muslimina. bihadratil Muslimina. Muslimah ini bentuk apa ini? Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak? Banyak. Muslimin, Banyak. kalau muslim, Bentuknya isim apa? Bentuk isimnya? Isim fa'il. Isim fa'il. Oh iya. Kan isim fa'il muslimina. Muslimina. Kenapa dalam keadaan ini kan dalam keadaan kasrah ini? Iya kasrah Pak. Kenapa dia kasrah? Dia mudhof ilaih. Ya. Jadi apa terjemahannya? Coba. Qalu. Jadi Pak Nawawi menafsirkan. Mereka berkata. Terus? Pada apa-apa di antara mereka yang tidak pada hadir. apa di antara mereka tidak dengan hadirnya orang muslim. Apa maksudnya di qalu ini kalau gitu? Qalu inna. Tunggu dulu. Yang kata mereka apa? Kan katanya ini. Anu minu kama amanas sufaha. Terus kan itu aja. Itu aja kata orang itu. Itu itu makalahnya. Kata mereka kan anu minu kama amanas sufaha. Ini kenapa dibaca sufaha'u? Fa'il. Juga fa'il dari amanah juga. Ya. Ini yang dikatakan orang itu. Anu minu kama amanas sufaha'u. Nah, terus coba apa maksud dari tafsir Pak Nawawi ini? Bima bainahum la bihadratil muslimin. Apa itu? Silakan Pak Bet, Pak Edi, Bapak apa yang lain? bagaimana Pak Ben apa buku tuh Pak?
Randa Bastian? Orang munafik itu saling berkata di antara mereka, Buya, yang keluar tidak hadir bersama orang kaum muslimin ketika mereka Enggak, yang dikatakannya ini dia. Ini yang dikatakannya. Anu minu kama amanah sufaha, ini sama dia di hadapan orang mukmin dikatakannya itu adalah sesama dia saja. Oh, tidak hadir orang Muslim. Itu maksudnya. Terus, Termasuk kepada Nabi Muhammad. Jadi orang itu tidak mengatakan, misalnya orang-orang mukmin kan mengatakan, apa kata Zakir, bapak-bapak berimanlah bapak-bapak. Orang itu mengatakan, tapi katanya ini sesama mereka saja. Iya. Jadi bukan, bukan etik, bukan dikatakannya di hadapan Muhammad sama Muhammad. Jadi kami ini mau beriman seperti orang bodoh, itu enggak, bukan gitu. Jadi mereka mengatakan sesama dia saja, tidak di depan orang muslimin, tidak di depan Muhammad SAW. Dalam hati orang itu saja, kami tidak beriman seperti orang pandi-pandi, orang bodoh. Kalau di mukonya dikejar bercakap lah kan. Iya. Pas Pak. Pas Pak, 6 cross prape. Oh, pas ya. Silakan. Kita sampai sini aja dulu ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengikuti berbuka orang Jakarta. Dia berbuka, kita masih bandalan apa ya? Iya. Bandalan. Ibu Didi mempersiapkan. Mempersiapkan. Katanya kan kegembiraan orang mukmin itu adalah ketika berbuka. Kenapa berbuka dia? Apa tuh Pak Bet? Kira-kira gembira orang mukmin itu berbukanya apa tuh Pak Bet? Ialah lulus dari menahan. Telah lulus menahan syariat. Bukan dahaga. Bukan gembira de celik pembukuan. Itu nan mengaji-ngaji kok gunanya. Ini tidak ada pembukuan nih Pak. Biasa saya, makan yang ada saya. Iya, itu nyambung. Kalau gembira dengan perbukaan, awak makan awak itunya. Tidak berubah tuh, tidak berubah. Tapi kalau dibuat agak istimewa, wah, kau main giler kau main. Biasanya nan gembira dengan perbukaan itu siapa? Anak-anak. Jadi kan perlu memahami hadis orang mukmin itu dua kegembiraan bagi orang puasa. Pertama gembira waktu berbuka, kemudian nanti waktu menemui Allah. Coba kalau gembira berbuka itu apa tadi? Melepaskan lulus. Iya. Terasa senang dia bisa mentaat kepada Allah, mengendalikan nafsu. Itu sebenarnya. Kalau bertemu dengan Allah, kalau bertemu dengan Allah itu agak rumit ngajinya tuh, Pak Bet. Silakan sampai di sini kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok disambung ini lagi ya, yang dari Kama ini. Iya Pak, insyaallah Pak. Ila liqa ma'assalam. Ila liqa ma'assalamah.